10 pertanyaan. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, alhamdulillah 10 pertanyaan hari ini masuk semua ya. Tidak ada yang izin, saya tadi melihat absen tidak ada yang izin. Alhamdulillah semua sehat. Kembali kita di kelas ini dalam suasana yang nyaman, senang, tinggalkan hal-hal yang buruk atau yang sudah terjadi yang tidak mengenakan hati, kita tinggal saja. Kita buka hari ini dengan suasana yang baru, yang nyaman, yang menyenangkan. Oke, baik, Bu Binti hari ini akan merencanakan untuk membuat keyakinan emas. Kenapa? Karena minggu yang lalu Bu Binti mendengar ada salah seorang di kelas ini yang terkena poin dari BP. Betul kan? Betul. Iya ada. Oke, yang merasa ya sudah ya, kita harus berusaha untuk memperbaiki. Kira-kira nggak ada poin? Tidak. Hah? Dapat hukuman apa kemarin? Dipanggil sama BK. Terus kena poin? Terus dapat hukuman apa? Disuruh? Oh, bisa toilet? Ya. Enak nggak kira-kira? Hah? Enggak ya? Enggak enak. Oke. Oke, kalau untuk menghindari itu jelas kamu merasa enak Bu, terus dendam, terus merasa gimana? Mau mengulangi lagi atau tidak? Enggak ya? Oke, tidak. Jangan sampai kena hukuman lagi. Terus langkah kamu bagaimana? Supaya tidak ada kena lagi. Nah, memperbaiki diri. Ya, menjaga. Nah, supaya tidak terjadi hukuman, mari anak-anak kita kemas hukuman atau mungkin konsekuensi yang kita dapatkan, itu menjadi sebuah keyakinan keras. Keyakinan keras itu apa sih Bu? Gitu ya. Keyakinan kelas. Berarti kita yakin gitu. Kita yakin punya kelas. Tujuannya itu apa? Supaya tidak tadi loh muncul rasa mangkel, nggak enak Bu dihukum. Terus dipanggil ke PP malu rasanya. Tiap kali kalau dipanggil sama Bu Kristi atau siapa wali kelasnya dengan binti gitu ya. Nah supaya kayak gitu, ayolah kita buat kelas kita yang nyaman, yang enak gitu lewat keyakinan. Apa kira-kira keyakinan kelas itu? Kesepakatan antara guru dan siswa untuk menciptakan peraturan-peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini supaya sama-sama merdeka. Gurunya merdeka, kalian juga merdeka. Setuju nggak kira-kira? Setuju? Oke, ya. Kalau segala sesuatu bersumber dari dalam diri kalian, dalam diri kita yang memulai, tentunya akan menimbulkan motivasi. Ya, saya akan bersemangat untuk tidak mengulangi lagi. Bu, kemarin saya menghukum, nah gitu. Kalau itu nanti dari pribadi kita, muncul dari kita berpendapat, tentunya kita akan berkomitmen untuk mengerjakan. Gitu ya? Ngantuk hari ini? Oh, tidak ya? Tetap semangat. Sebelum berantakan. Hei, ini kita dalam pembentukan keyakinan keras. Nanti anak-anak silahkan dulu berpendapat. Masuk berdiri juga berpendapat ya nanti. Apa yang ingin kalian ciptakan? Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang mungkin pengennya kamu bagaimana untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, sehingga kalau suasana kelas yang nyaman kita menjadi enak dalam belajar, kita menjadi semangat belajar, kita akan rindu dengan teman-teman, dengan cikgu, gitu ya, rindu dengan cikgu. Baik ya gitu, silakan nanti disampaikan, dituliskan nanti di kertas akan saya berikan. Ya. Masing-masing dari kalian silakan menuliskan pendapatnya, pengennya seperti apa. Lalu kalau sudah selesai, nanti bergantian menempelkan di kertas depan ini. Oke, gitu. Ya. Setelah itu, setelah ketemu
depan. Terus nanti Bu Binti sebagai penyambungnya, kita mengadakan musyawarah bahwa kesepakatan kelas yang ini yang dibacakan itu disetujui atau tidak, gitu ya. Jadi di sini Bu, ada nggak hukuman di situ? Ada nggak? Kita butuh nggak hukuman? Tidak ya? Sepakat nggak? Ada hukumannya nggak? Tidak. Oke, tidak. Berarti nanti kita patokannya ya keyakinan kelas itu. Tidak ada hukuman. Kamu harus ngepel, harus tidak, harus tidak. Karena kita mau menciptakan suasana yang nyaman, gitu ya. Nah, makanya di sini silakan kalian tuliskan bagaimana menciptakan suasana yang nyaman. Apa yang perlu kita lakukan? Itu nanti kita bentuk musyawarah. Oke, anak-anak, paham? Semua perhatian paham? Siap pelajaran? Siap. Terima kasih. Silakan bisa berbicara. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Barang enggak? Silakan dituliskan. Untuk waktu berapa menit? 15 menit, 10 menit? 10 menit. Oke, silakan. Oke, sudah 10 menit berjalan. Sudah selesai ya? Sudah, terima kasih. Oke, silakan ditempelkan di sebelah ini. Nanti ya, jangan berputar. Ya, silakan. Sudah semua? Gimana rasanya? Sudah menuliskan? Pengennya itu gimana rasanya? Rambu gitu ya? Iya, gitu. Oke, baik, terima kasih sudah terkumpul semua dalam satu kelas ini menyampaikan pendapatnya. Baik, sekarang kita musyawarahkan ya. Ini oke atau tidak? Mohon silakan nanti berpendapat. Ya. Salah satu bisa minta tolong membacakan. Siapa yang bersedia untuk membacakan? Oke, sedia. Terima kasih. Ya, bacakan satu-satu. Nanti oke gitu ya. Terus nanti kalau oke terus besoknya. Kalau sudah oke disepakati itu langsung diskusi. Oke, yuk kita mulai. Mohon perhatiannya teman-teman. Saling menghargai sesama teman tanpa saling merendahkan dan tidak berperang. Utamakan sikap saling menghargai. Namakan sikap saling menghargai. Baik itu dengan teman juga dengan guru. Saling menghargai itu saja ya. Oke, saling menghargai. Bagaimana kira-kira diterima tidak? Iya. Ya, oke. Oke, ya. Silakan. Oke, nanti kita. Oke. Ya, kedua. Harus menghargai pendapat teman. Harus menghargai pendapat teman. Sama ya. Menghargai pendapat saling menghargai sama ya. Oke, sama jadi satu aja. Simpan dulu di bawah aja. Di sebelah sini aja beda. Ya, sudah sama ya, saling menghargai. Oke, lanjut. Bercandalah tapi jangan pernah membawa nama orang. Bercandalah tetapi jangan membawa nama orang tua. Bagaimana kira-kira? Setuju? Ternyata sangat setuju ya. Baik, berarti memang ada kasus gitu ya. Oke, terima kasih. Budayakan kejujuran, hindari maksiat yang menimbulkan kesalahan.
kejujuran. Tentunya itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita ya. Oke. Oke, lanjut. Jangan membawa-bawa fisik. Jangan membawa fisik. Maksudnya apa ini? Oh, visi sama kayak tadi. Jangan membawa nama orang tua ini ya. Beda. Kalimatnya jangan membawa-bawa fisik dalam bercanda. Ya. Dalam komunikasi. Oke, taruh saja. Oke, kalau setuju taruh ya. Oke, ayo. Lanjut. Kalau ada iluran tidak menunda-nunda. Oh, kalau ada iuran tidak menunda-nunda tidak membayar. Bagaimana kira-kira? Setuju. Oke, kalau itu disepakati saja. Disepakati saja. Ada deadline, ada waktu pembayaran sampai tanggal berapa? Ayo, kita aja. Ya, kamu yang setuju dengan kalimat itu. Ya, ayo kalimatnya diganti. Pembayaran terakhir tanggal Sekian. ya, tanggal berapa? Disepakati aja tanggal berapa? Ya, kalau bulan, kenapa teman-teman nggak mau? Tengah bulan? Awal bulan? Tanggal berapa? Silakan. Silakan, mungkin ada usulan. Tanggal berapa kita harus membayar? Membayar kasih. Kasih Karena apa itu tanggal 2 nanti seminggu atau 3 hari itu harus lunas gitu loh, 4 hari atau seminggu gitu. Oh gitu, berarti pembayaran iuran tanggal 5 misalkan. Ya. Nah, terus ada kelonggaran waktu selama 1 minggu gitu ya. Oke, nah, tulis itu taruh di kertasnya, tidak lupa. Pembayaran iuran maksimal. Oke, ya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Jika sudah selesai meminjam atau meminta sesuatu kepada teman, jangan lupa berterima kasih. Berterima kasih. Kayaknya budayanya apa nggak ada di kelas ini? Kok budaya? Ya, Ada mungkin nggak banyak banyak kurang budaya. Oke. Malah orang kering. Udah dipinjemin mah dilemparin kalau nggak balik. Oh gitu. Oke, boleh. Berarti budaya berterima kasih. Oke. Nanti kita tuliskan ya. Baik. Silakan lanjutkan. Selalu menjaga kebersihan dan kerapian ruang kelas. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Oke, setuju. Oke. Memakai atribut dengan lengkap dan bajunya tidak boleh dikeluarkan. Memakai atribut dengan lengkap. Selain itu mengarah pada tata tertib sekolah, tentunya itu juga ada di aturan kelas, boleh ada di keyakinan kelas ini. Bagaimana, setuju? Apa ada yang nggak pakai seragam? Ada yang nggak lengkap? Ada atribut. Kita semua, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak kami Khairuman SPMT, kepada Bapak Ibu guru tamu undangan sosialisasi disiplin positif guru penggerak yang kami hormati, serta anak-anakku kelas 10 yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat
taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Selanjutnya, perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti sosialisasi budaya positif, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Khairuman SPMT. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Ibu Bapak Guru, yang kami hormati pula Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7 yang kami sayangi, kami banggakan, kami dambakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 Cepu, mengawali kegiatan ini. Tentunya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat hidayahnya kita masih menerima karunia nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga panjenengan semua bisa ketahui apa yang menjadi undangan kami dalam rangka aksi nyata, tahapan untuk menjadi guru penggerak. Ibu bapak yang kami hormati, di sekolah kita sudah ada 4 calon guru penggerak, mulai dari angkatan 5, 1 orang yaitu Pak Rizka, dan angkatan 7 ini ada 3 orang, beliau Pak Popo, Bu Binti, dan Bu Nuni. Semoga dengan menjadi calon guru penggerak ini dapat tergerak, bergerak baru menggerakkan. Nah, untuk itu beliau berempat ini akan menjadi garda terdepan untuk menggerakkan kawan-kawan guru yang lain serta para siswa semua, dimulai dari ini, budaya positif. Artinya budaya itu apa? Nilai-nilai, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, keyakinan-keyakinan, kebiasaan yang positif. Tentunya positif itu tidak diri sendiri, tetapi untuk orang banyak. Apa yang menjadi marwah pendidikan itu akan dilaksanakan. Apakah yang lain tidak baik? Nanti konsep-konsep itu akan dikembangkan ke seluruh komunitas, namanya ya, komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan itu siapa saja? Ya mulai dari komunitas sekolah, dunia usaha, dunia industri, instansi terkait semuanya. Kita akan membentuk namanya komunitas pendidikan. Untuk itu, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, jangan malu-malu, ya, jangan merasa kampungan kalau Anda semua itu melakukan hal-hal yang positif. Lalu Bapak Ibu guru, calon guru penggerak ini sebagai agen perubahan untuk merubah
yang kita itu tidur nyenyak sampai ngiler gitu ya, menjadi bangkit dan siap menerkam dunia ini. Gitu, gitu. Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya, acara inti sosialisasi budaya positif yang pertama akan disampaikan oleh Bu Nuni. Kepada beliau kami persilahkan. Kami Khairulman, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang sudah hadir di acara ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya adalah Nuni Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 7, akan menyampaikan tentang budaya positif. Ya, materi yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hubungan dan peradaban, restitusi, keyakinan kelas, hubungan dengan manusia dan dunia kualitas, posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kali ini saya akan menyampaikan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Untuk materi dari saya cukup sekian, dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Bibi. Monggo. Demikian paparan yang disampaikan oleh Bu Nuni. Selanjutnya yaitu sosialisasi positif, disiplin positif yang kedua yaitu dari Bu Bibi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu Guru dan anak-anak yang masih stay di sini. Saya melanjutkan di sesi ini yaitu tentang pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah untuk melanjutkan atau menindaklanjuti dari yang sudah disampaikan tadi tentang hukuman, tentang motivasi, tentang konsekuensi gitu ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman itu bersifat apa tadi? Menyakitkan, ya, menyakitkan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Baik siswa itu merasa dendam, mungkin ada muncul kebencian, dendam baik itu dengan teman maupun dengan bapak ibu guru yang memberikan hukuman. Nah, ini kita belajar tentang keyakinan kelas supaya tidak muncul hukuman, supaya tidak muncul konsekuensi tadi. Karena apa? Hukuman tadi bersifat efeknya, efek dendamnya, efek yang kurang negatif muncul itu dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek, tapi tentunya bagi murid itu juga menyebabkan hal yang tidak nyaman juga, gitu ya. Sehingga muncullah keyakinan kelas untuk antisipasi supaya tidak ada hukuman, gitu ya. Anak-anak senang nggak dengan hukuman? Enggak, sehingga bapak ibu guru pun juga seperti itu, nggih. Untuk memberikan hukuman itu juga mikir gitu ya. Nanti efeknya apa ya? Terus juga dari segi dari lubuk hati yang paling dalam gitu Bu tadi. Itu kan juga merasa ada kasihan juga nggak enak gitu ya. Nah, untuk itu baik nanti hukuman maupun konsekuensi dengan dampak yang seperti itu, maka ini kita coba untuk budaya positif yang pertama yaitu pembentukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, kita simak dulu Bapak Ibu, anak-anak, mohon gitu ada 3 kejadian ya, ada 3 peristiwa supaya kita lebih gamblang, lebih jelas apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Yang pertama, ketika kita ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira mengapa itu? Kenapa kita harus pakai helm gitu ya? Supaya
selamat, ya, keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran, atau harus datang ke sekolah harus jam 6:30, harus 7 kurang. Mengapa? Ya, kalau kita mempunyai motivasi seperti itu, seolah-olah kita merasa dituntut gitu ya. Nanti kalau saya tidak menggunakan helm akan ditilang oleh Pak Polisi. Wah, nanti kalau saya tidak datang tepat waktu maka saya akan terlambat, akan dihukum oleh Pak Didi, bahkan gitu ya. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Belum ada motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Termasuk juga kita mungkin Bapak Ibu guru ya, kita harus absen sebelum jam 7. Nah, untuk apa? Supaya tidak kena sanksi dari pemerintah seperti itu. Nah, itu adalah motivasi eksternal dari luar. Nah, lalu bagaimana untuk membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita? Yaitu kita kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Tadi sedikit sudah disinggung dengan materi yang pertama Bu Nuning tadi, bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai positif yang kita yakini, yang tentunya tiap individu itu akan merasa akan berusaha untuk memenuhinya. Lalu setiap tindakan yang kita lakukan itu terkait dengan kebutuhan dasar. Nah, tadi disampaikan dan disinggung sedikit bahwa kita melakukan suatu, baik itu kegiatan yang positif menurut kita atau mungkin kegiatan negatif, itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Nanti terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi di dalam keyakinan kelas ini, bahwa apa yang kita sepakati nanti dalam keyakinan kelas itu supaya tidak ada tuntutan gitu. Jadi karena kurikulum merdeka, kita memerdekakan anak-anak tentunya senang merdeka ya. Merdeka atau dituntut atau dituntut? Pengennya dituntut atau dituntut? Dituntut tentunya. Nah, dari situ kita mencoba memerdekakan anak melalui tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tapi ada keyakinan kelas. Baik, ini adalah lingkaran bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Kita mulai dari peraturan kelas, karena kelas adalah miniatur dari sekolah, ruang yang paling kecil, tetapi di situ ada interaksi yang sangat lama antara Bapak Ibu guru dengan murid, gitu ya. Nah, peraturan-peraturan kelas ini yang sudah ada, tentunya yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, kita himpun bagaimana pendapat Bapak Ibu guru untuk menciptakan budaya positif, bagaimana anak-anak supaya merasa tidak dituntut tadi, supaya tidak ada hukuman. Dan itu adalah peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu, pendapat-pendapat dari siswa dan dari guru kita himpun menjadi keyakinan kelas, gitu. Jadi dari pendapat Bapak Ibu guru dan siswa bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal itu, kita himpun ke dalam keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas itu berdasar dari diri sendiri, itu akan muncul, oh ini tadi pendapat saya, bahwa saya pengennya tidak terlambat. Tentunya dalam diri kita sendiri, dalam diri anak juga akan merasakan, juga akan, oh ya, saya kemarin menuliskan tidak akan terlambat. Jadi saya juga komitmen untuk tidak terlambat, gitu. Jadi keyakinan kelas itu bersumber dari nilai kebajikan yang ada dalam diri murid dan dalam diri guru. Jika keyakinan kelas sudah terpenuhi, maka anak-anak tentunya akan berusaha untuk mentaati, ya kan?
Karena ini sudah kesepakatan gitu ya. Termasuk Bapak Ibu guru juga gitu. Sehingga jika keyakinan kelas ini sudah bisa kita jalankan, baik dari sisi Bapak Ibu guru maupun murid-murid, tentunya kelas akan merasa, di dalam kelas merasa nyaman, tidak ada hukuman. Saya terlambat nanti dimarahi Pak Didik, sudah tidak ada lagi, karena semua berusaha untuk tidak terlambat gitu ya. Termasuk Bapak Ibu guru juga tidak terlambat karena memiliki keyakinan kelas, satu komitmen itu tadi. Jika kelas sudah melaksanakan keyakinan kelas itu, maka akan tercipta lingkungan positif. Nah, jadi dari satu kelas sudah tercipta, sudah melaksanakan keyakinan kelas, tentunya kelas-kelas yang lain juga seperti itu. Sehingga dari sekian ratus anak-anak yang ada di sini, tentunya akan menerapkan misalkan tidak terlambat untuk datang, berarti semuanya tidak terlambat datang, termasuk Bapak Ibu guru. Sehingga lingkungan positif akan terbentuk di sekolah ini. Jika lingkungan positif sudah terbentuk, maka budaya positif sudah tidak perlu Bapak Ibu guru ada piket di depan untuk memarahi kalian jika kalian ada yang melanggar peraturan. Tidak perlu itu, karena sudah tertanam budaya positif. Semua sudah punya komitmen, semua sudah punya motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam untuk menerapkan keyakinan kelas. Saya berikan pertanyaan dulu ke anak-anak dulu. Kira-kira enak mana, hukuman, konsekuensi, ataukah keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Enak keyakinan kelas. Kenapa? Karena sudah disetujui bersama. Karena juga itu dari pendapat anak-anak sendiri kan gitu ya. Pendapat anak-anak sendiri dan pendapat dari Bapak Ibu guru yang kita satukan. Ya, terima kasih responnya. Gitu. Juga dengan Bapak Ibu guru yang di sini, bagaimana kira-kira memberikan hukuman ataukah membentuk keyakinan kelas kira-kira? Iya, keyakinan kelas. Tentunya ini lebih memberikan kenyamanan baik untuk diri Bapak Ibu guru juga untuk siswa, dan efeknya juga bisa menumbuhkan budaya positif tadi di sekolah. Baik, kembali tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Monggo dipersani Bapak Ibu, anak-anak, monggo dilihat. Peraturan itu cenderung untuk tadi menerapkan kedisiplinan, tetapi dengan kalimat-kalimat yang mungkin merasakan kurang enak gitu ya, kurang enak. Jadi menggunakan kalimat yang negatif. Tetapi di keyakinan kelas kita menuliskannya menggunakan kata-kata yang positif, sehingga tidak muncul image yang negatif gitu. Contohnya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pernah melihat ini? Tulisan seperti ini, aturan seperti ini, ada ya? Ini adalah peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada ya aturan seperti ini ya? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di tata tertib juga tercantum ya? Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Bagi murid mungkin merasakan kok dilarang semua gitu ya. Kok dilarang semua, terus kira-kira dilarang apa ya gitu ya. Nah itulah menciptakan image yang negatif gitu. Kemudian pergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini peraturan ini adalah kalau sepintas kita melihat seperti tadi, ini adalah kalimat-kalimat yang negatif sehingga menciptakan seolah-olah saya disuruh seperti ini, ditutup itu tadi. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelasnya? Monggo Bu lanjut. Ya, ini adalah kalimat-kalimat yang dapat dibentuk untuk menciptakan keyakinan kelas. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalimat yang kita cantumkan yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kata dilarangnya tidak usah
sampaikan, tidak usah ditulis, tapi bagaimana menghormati orang lain. Kemudian berkomitmen untuk tidak terlambat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan juga gitu, kita harus menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar untuk budaya antri ya. Atau kita bisa menuliskan budaya antri, itu juga tidak apa-apa. Kemudian gunakan masker juga, kesehatan, keselamatan, selalu menjaga kesehatan atau selalu menjaga keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga bisa kita tuliskan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan. Sehingga kalau dituliskan seperti ini, jadi kalau kita melihat, siswa pun yang melihat, oh ternyata kita tidak dituntut, tapi dituntun. Kenapa? Menghormati orang lain, itu kan termasuk nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita. Contohnya seperti itu. Oke, monggo. Baik, itu tentang keyakinan kelas ya tadi. Itu jadi untuk mengurangi rumah, untuk mengurangi konsekuensi yang berdampak sangat panjang efek negatifnya, maka tadi diciptakan keyakinan kelas. Lalu setiap manusia, setiap individu melakukan kegiatan-kegiatan itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, serta untuk bertahan hidup. Jadi semua yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan individu kita. Penguasaan, misalkan, oh saya pengen dihormati, oh saya pengen dihargai oleh teman-teman. Kebebasan, saya pengennya bebas, tidak ada aturan, tidak ada mengikat gitu. Kesenangan, ini tentu ya, kasih sayang dan rasa diterima juga gitu, kita mintanya dihargai oleh orang lain ya. Baik, itu Bapak Ibu, anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Kami mengajak atas informasi tadi, kami mengajak bagaimana anak-anak tentunya bisa nyaman dan senang merdeka di kelas, di sekolah ini dengan cara menciptakan budaya positif yang tentunya itu bersumber dari nilai kebajikan. Dari tidak semena-mena dari hanya satu arah dari sekolah saja, tapi mari kita menciptakan keyakinan kelas yang kita sepakati antara pendapat dari Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Dilanjutkan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang kedua oleh Bu Fitri. Selanjutnya paparan positif posisi kontrol disampaikan oleh Bapak Bubu. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk disiplin positif yaitu ini sebenarnya ada 6 modul. Ini pembelajaran kelima dan ke-6 berarti bagian dari saya. Kita sengaja melakukan kolaborasi bertiga. Kalau nanti istilahnya kita memberikannya satu persatu butuh waktu yang lama, yang 1 jam. Makanya kita mengenai kolaborasi, kita bagi materinya jadi 2 materi per TGP. Ya, Bapak Ibu tadi mohon maaf apa yang disampaikan Pak Fahmi. Ya, tadi ada 5 posisi kontrol, ya kan, sebagai pembuku. Kemudian ada yang tadi di 2 itu membuat orang merasa bersalah. Ada yang posisi sebagai teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Sekarang Bapak Ibu, di posisi manakah kita sekarang ini?
pemantau menuju manajer, ya kan? Ya, tapi kadang ada salah mungkin yang makanya itu disiplin positif akan membuat seperti ini ya Bapak Ibu. Kita mungkin di awal sebagai pemukul. Tadi di awal Bu Wulan sama Pak Adi sudah memberikan suatu pernyataan atau jawaban tentang kasus 2. Sebenarnya sudah melalui tahap ini tadi sebagai manajer, mendudukkan, mendatangkan mereka, menanyakan. Tapi nanti kita akan bahas lagi tentang segitiga sesi. Cara-caranya bagaimana? Mungkin tahapan-tahapannya mungkin kita tidak tahu, kita sudah melakukannya di kehidupan sehari-hari, tapi tahapan-tahapan mungkin belum kita tahu. Ya, kalau anak-anak, kalau tadi anak yang sebagai terlambat, pengennya di cewek tadi, buku tadi sebagai yang mana? Dalam memberikan teguran tadi sebagai hukum, sudah langsung. Pasti kamu terlambat. Kita mau beri saja langsung. Sudah tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Atau sebagai pembuat kesalahan, dia saya juga nanti kalau saya dipanggil kelas lagi bagaimana? Kamu gak kasihan aku? Itu dipotong kalau saya nggak absen seperti apa? Atau katakan tadi sebagai pemantau dia melalui dengan peraturan yang tidak ada. Peraturan sekolah ini bagaimana? Maksud jam berapa? Kalau terlambat bagaimana? Atau sebagai seorang manajer ditanya alasannya kenapa kamu terlambat dan bagaimana kamu nanti istilahnya dengan nilai kelas itu sesuai tidak apa yang kamu yakini. Kalau yang tidak sesuai, bagaimana nanti kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kamu diminta atau anak diminta untuk menyelesaikan sendiri kesalahan atau perbuatan yang kamu anggap tidak sesuai dengan kelas untuk membetulkan itu. Bapak ibu guru hanya sebagai penuntut, ya itulah nanti kayaknya jadi seorang dan sebagai guru seperti itu. Itu dikatakan oleh motivasinya kalau penghukum tadi guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti bahkan menyindir. Disuruh lari lapangan 2 kali, kita membantah malah diminta lari 5. Kamu bantah lagi 10 kali, ya kan? Akhirnya menurut aja kan. Itulah kalau sebagai penghukum. Kemudian ada juga guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Ada sebuah ancaman intimidasi. Power seorang guru nanti dikeluarkan di situ. Ya, hasilnya apa? Kamu akan memberontak, menyalahkan orang lain, mungkin berbohong. Tadi ibu nggak bangun nanti pagi-pagi pokoknya dimarahin. Kamu nyalain ibu kamu, berarti salah kamu sendiri. Tidurnya tidak tepat waktu, molor, main HP sampai malam, ya kan? Tadi kalau nangannya lupa menyalakan alarm, ya. Kemudian kamu berbohong mungkin. Harusnya kamu buat apa? Kalau takut nanti dimarahin, kalau udah hukuman, kamu berbohong. Nah. Kemudian apa itu kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, bu itu, pak itu, kadang-kadang koma. Kalau aku salah sekarang digini. Itu akan membekas sampai kamu nanti dewasa. Saya punya memori buruk sekitar berapa ya? 23-27 tahun yang lalu. Saat saya SMA, saya saat dulu sebagai murid. Kenangan itu muncul di dalam pikiran saya dan masih teringat sampai sekarang. Karena suatu hukuman Bapak guru waktu itu kepada saya. Dan kita tidak menginginkan saya menjadi memori buruk buat kalian nanti kalau kalian sudah dewasa. Dan Bapak guru tidak mau menginginkan seperti itu. Mari kita akan mencoba dari mulai sekarang untuk berpikir positif yang baik. Ya. Kemudian ada juga membuat orang bersalah, berceramah tadi sudah ada contohnya tadi, dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa, merendahkan seperti itu istilahnya. Ya. Atau nanti kalau sebagai teman apa? Membuat alasan. Nah, bagaimana nanti kalau menuliskan di video kan tak sih buku absen kamu biar nanti kamu gak dilakukan nanti gak dibangun guru BK kamu gak berat poin. Atau sebelum mantau ada peraturan kelas, ada peraturan yang ingin dibuat terus kamu bagaimana? Atau sebagai manajer ada sudah ada semua. Next book. Ya, nih ada sebuah pernyataan. Kemudian mungkin nanti di sebelah malam itu nanti di kita bisa isi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Dari 5 fungsi kontrol tadi, penghukum, pembantu merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi mana tadi? Merasa bersalah. Yang kedua, ayo coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana?
Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, coba textbook, kita lihat jawaban teman-teman tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa berarti tadi? Ada yang akan menghukum, merasa bersalah. Kemudian yang kamu tidak pernah melakukannya, menghukum, benar. Ayolah, lakukan demi bapak ibu. Teman, benar. Tadi, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, yang emang yang paling ideal sebagai manajer. Ya, kita tidak menyalahkan anak, kita memberikan masukan, berdiskusi dengan anak. Apakah anak itu melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Hubungannya dengan tadi di awal dari materinya Ibu Luli tentang kebajikan tadi. Next book, tiga book. Ya ini, enggak ada video lagi tentang segitiga. Ini untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan seorang manajer. Kita melakukan langkah-langkah yang kita lakukan adalah segitiga restitusi. Nah, kemudian peraturannya apa? Maksudnya mau peraturan, saya mau peraturan. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu, cobain dulu. Ya, kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Itu bapak ibu nanti mau bilang kalian. Apa yang saya bisa bantu? Agar kamu bisa melakukannya. Apakah saya bisa bantu? Agar kamu dapat segera memulainya. Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu bisa melakukan pada kegiatan ini? Bisa kamu melakukannya? Apakah yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Kita inginkan suatu keyakinan kelas. Ya, next, bu. Ya, terima kasih. Ya, ini juga untuk diri saya pribadi juga untuk guru ciri yang di sini. Hal baru apa yang merupakan paradigma saya yang saya dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul selama proses ini, khususnya mengenai makan disiplin dan motivasi disiplin. Saya ingin kalian tuh melakukan suatu kegiatan dari nol, dari dalam diri kalian, bukan dari orang lain. Intrinsik, motivasi intrinsik. Saya benar-benar karena pengennya dari diri kalian, ya, bukan dari orang lain, bukan karena ada dibentukkan dari suatu peraturan sekolah atau pelajaran saya tidak sesuai. Kemudian apa seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, saya menjadi apa yang seperti apa, apakah setelah mengikuti modul ini. Nanti saya minta 3 orang bapak ibu dulu untuk memberikan suatu testimoni kita. Kemudian ke materi ini, testimoni tentang kegiatan ini bagaimana setelah bapak ibu mengikuti kegiatan ini tentang disiplin positif. Ya, mungkin itu yang kita sampaikan tentang disiplin positif. Kita masih belajar, bapak ibu juga masih belajar ya semuanya. Sama-sama belajar kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadikan suatu hal di sekolah ini lebih maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak ibu dan anak semua sudah mau hadir di sini mengganggu kemerdekaan bapak ibu dan ibunya anak-anak semua. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Sebelum kita tutup kegiatan sosialisasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan sosialisasi di pagi hari ini, dari Bu Sri Handayani, kemudian Bu Bibi dan Pak Pupuk. Alhamdulillah ya, jadi sebelumnya yang belum paham bagaimana itu apa sih yang dimaksud dengan budaya positif gitu. Ternyata memang harus diterapkan sejak dini dan pengertian itu juga harus difahamkan kepada semua pihak yang ada di sekolah, baik guru, tenaga pendidikan maupun anak. Ya, jadi jika sudah semuanya mengetahui apa budaya positif yang harus disetujui, kemudian harus dilakukan, nanti akhirnya mereka pun akan sadar, oh kita semua akan sadar bagaimana harus bersikap yang baik. Tidak hanya gimana ya, hanya ngomong saja tapi tidak bisa melakukan. Tapi kita harus bisa melaksanakan.
Dan seperti tadi memang harus dimulai dari diri sendiri, ya, terutama harus kontrol emosi, ya. Banyak anak yang kita hadapi dengan berbagai tingkahnya yang karakter yang berbeda, jadi mungkin ada yang membuat jengkel dan lain sebagainya, ada yang manut, tapi ini tetap harus dihadapi. Tanggung jawab kita sebagai guru untuk mendidik, ya, memberikan yang terbaik kepada anak, ya. Dan semoga dengan sosialisasi ini bisa membuka pikiran Bapak Ibu guru peserta yang ikut dalam sosialisasi, dan siswa yang sudah paham mungkin bisa menularkan yang sudah diterima tadi, ya, budaya positif. Kita mulai dari kelas masing-masing. Ini sebenarnya harus wali kelasnya yang turun tangan, ya. Jadi wali kelasnya itu tahu per kelas masuk, kemudian membuat kesepakatan, ya, kesepakatan di kelas itu budaya positif apa saja yang harus disepakati, yang harus dilaksanakan bersama, dan tidak boleh ada paksaan. Kita harus menyadari itu semua. Semoga dengan pelaksanaan ini mungkin kita bisa mulai untuk semester depan, ya Pak. Ya, kita mulai di awal masuk, kita bentuk budaya positif di tiap kelas, ya. Persetujuan apa namanya Pak itu Pak? Kesepakatan bersama, kesepakatan bersama per kelas, kemudian ditulis dan jadikan sebagai acuan, ya, acuan sikap yang harus dilaksanakan setiap hari, baik di sekolah, di rumah, pokoknya di kehidupannya, ya. Terima kasih, semoga menjadi hal yang bermanfaat, menjadi amal bagi panjenengan sedoyo. Matur nuwun sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya tadi menyimak dan mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber untuk guru penggerak, Pak Lubu, Bu Inti, dan Bu Nuni, sebelumnya saya itu bingung intinya budaya positif itu seperti apa. Tapi setelah saya mendengarkan tadi, ternyata budaya positif itu sangat benar-benar bisa untuk ke guru dan murid nantinya. Karena yang saya dengar pertama kali itu pendisiplin itu kayak horor, ya. Disiplin kelihatannya horor karena disiplin itu pasti identiknya dengan menghukum anak atau mendisiplin anak, jadi kelihatannya horor gitu. Tapi setelah mendengarkan penjelasan tadi, oh ternyata dengan disiplinnya positif nanti anak itu bisa sadar dan bisa lebih punya tanggung jawab. Jadi di sini guru juga bisa tugasnya ringan, jadi tidak berat lagi karena dengan adanya keyakinan itu murid dengan kesadaran diri dia bisa dengan sendirinya dia mendisiplinkan budaya positif tadi. Ya mungkin itu, jadi intinya dari kesimpulan tadi budaya positif ini penting bagi guru dan siswa untuk pembelajaran di sekolahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.